Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohazili. Saya bernomor NPM 21013010096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai saya yang berjudul Agama itu dipilih bukan diwariskan. Esai ini menjelaskan tentang 3 tema yang saling berkorelasi dan mencukupi dari segi manapun, yakni moderasi beragama, pendidikan multikultural, dan menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia. Esai ini diangkat dari keresahan saya yang bermula sebagai penulis tentang kebebasan beragama yang dipilih oleh setiap individu di Indonesia, dan keresahan saya mengenai keterbukaan pemikiran oleh orang Indonesia mengenai perbedaan paham atau agama adalah sesuatu yang tabu. Oke, dan judul ini juga masihlah tabu bagi rakyat Indonesia. Dan rata-rata orang yang berpikiran sempit, kurang terbuka pola pemikirannya, masihlah abu-abu dan tidak warna-warni, menganggap yang benar hanyalah salah seorang pihak. Biasanya orang yang berpandang hitam putih ini tidak mau bersepakat dalam ketidaksepakatannya. Hidupnya adalah perjudian. Mereka tidak mau berjudi, tapi hidupnya sangat berjudi. Miris sekali. Pembahasan masalah esai kali ini adalah berdasarkan pikiran saya yang didukung oleh jurnal-jurnal yang ternyata sangat mendukung. Kita harus tahu dulu tentang moderasi beragama, yakni memahami atau mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Lalu multikultural adalah penerimaan tentang adanya keragaman tentang entah apapun itu termasuk agama. Jika dilihat dari pengertian tersebut, maka sangat terdorong keras tentang argumentasi bahwa perbedaan adalah sesuatu yang akan selalu ada. Saya akan menggunakan 2 sudut pandang di sini, yaitu agama dan umum. 2 sudut pandang dapat membuka pikiran kita agar tidak abu-abu dan akan sedikit berwarna. Oke, yang pertama adalah sudut pandang agama. Karena saya Islam, saya akan menggunakan sudut pandang agama Islam. Di Islam sendiri kita sangat menjunjung tinggi tentang perbedaan. Apalagi agama itu di Islam dipilih, bukan diwariskan. Dijelaskan sekali di 4 surat Al-Quran yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 256 yang memiliki arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Kita bisa mendapatkan arti bahwa Allah sendiri tidak memaksa kita sebagai hamba untuk menganut agama Islam sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu semua kebenaran dalam Al-Quran. Jadi tinggal manusia sendiri yang memilih. Yang kedua adalah surat Al-Kafirun itu sendiri. Seluruh surat Al-Kafirun mempertegas, apalagi pada ayat terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tidak bisa memaksa pemilihan agama, karena hak memilih agama adalah kembali pada masing-masing individu. Jika saya memilih agama Islam, maka dirimu dalam tanda kutip tidak perlu memaksakan kehendak. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah surat Yunus ayat 99. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi ini seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Oke, kita dapat menelisik pengertian dari surat ini. Dengan kemahakuasaan Allah, sebenarnya jika dijadikan seluruh orang di bumi ini beragama Islam, maka terjadilah. Tapi apakah Allah melakukannya? Tidak. Dengan kemahakuasaan Allah membuat keberagaman ini sebagai warna di hidup kita, karena ada perbedaan di sini. Dan kita diajarkan secara tidak langsung untuk menghargai keberbedaan itu. Dan Allah sendiri tidak menganjurkan pemaksaan di kalimat selanjutnya. Masa kita hambanya kita memaksakan? Oke, untuk selanjutnya adalah yang terakhir ini. Ada surat Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Ayat 21 berbunyi, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Yang kedua, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, ayat kali ini kita bisa melihat perspektif bahwa agama adalah sebuah hidayah. Lalu hidayah adalah sebuah hak prerogatif dari Tuhan. Jika diperhatikan lagi, Nabi hanya berhak menyampaikan untuk kemudian tidak boleh memaksa. Jika dilihat dari penafsiran ini, maka hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bahkan seorang nabi tidak boleh memaksa seorang manusia, bahkan anaknya, seperti Nabi Nuh, untuk masuk ke dalam Islam. Nabi justru membebaskan setiap manusia untuk memilih agamanya masing-masing sesuai kepercayaan atas apa yang diyakininya. Masa kita yang manusia memaksakan? Sekarang perspektif umum. Perspektif umum ini kita tidak boleh menggunakan ayat sebagai dasar, tapi bisa menggunakan kata-kata dari para cendekiawan dan filsuf, karena kata-kata berasal dari manusia, bukan Tuhan. Alasan penggunaan ini dikarenakan pilihan beragama bukan hanya pindah dari agama satu ke agama yang lain, tapi bisa jadi pilihan beragama ke yang tidak beragama. Tidak beragama masuk ke dalam sebuah kategori dikarenakan individu yang selalu ragu akan pilihan beragamanya. Contoh untuk ini adalah, yakni jika seorang anak lahir di sebuah keluarga yang agamis, namun sang anak memilih agama yang berbeda daripada agama orang tuanya. Kasus ini kerap terjadi di masyarakat luas. Tentunya teman saya juga. Konsep dasar perspektif ini adalah kalimat dari Ali bin Abi Thalib, yang seorang cendekiawan muslim kan, yakni anakmu bukanlah anak milikmu, tapi anak milik zamanmu. Saya akan berbicara akan sudut pandang orang tua. Kita dan anak kita tidaklah lahir di zaman yang sama. Ilmu pengetahuan di zaman ini sangat berbeda dengan zaman lampau. Kerap kali orang tua tidak dapat menerima perubahan yang
disebabkan oleh anak, dikarenakan sang anak memilih pemikirannya sendiri dan tidak mengikuti pemikiran orang tuanya. Orang tua akan selalu berpikir bahwa mereka gagal mendidik seorang anak jika mereka tidak bisa membawa anaknya seiman sehingga akhir hayat. Nyatanya konklusi yang seperti itu justru sangatlah fatal. Padahal jika kita berpikir lebih jernih, ketika seorang anak dapat memikirkan tentang spiritualitas dia sendiri, maka dalam hal spiritualitasnya orang tua itu termasuk berhasil mendidik anak, karena anak menyempatkan waktu untuk memikirkan hal keagamaannya. Entah dalam kasus ini sang anak tetap memegang teguh agama asalnya atau pindah ke agama lain, itu tergantung preferensi individu masing-masing atau hidayah yang diterima. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembicaraan kali ini dan presentasi kali ini adalah setiap individu berhak untuk memutuskan agama apa yang dia pegang dan dia yakini. Dan setiap individu pula diharapkan bisa mentoleransi segala bentuk perbedaan beragama dan keberagaman masyarakat entah dari sisi manapun. Setiap orang tua pula tidak berhak melarang anaknya untuk memilih agama yang diyakininya, yang dari awal ke yang dipilih oleh anaknya, tidak berhak. Setiap anak punya pola pikir masing-masing dan orang tua juga diharapkan ikut membuka pikirannya bahwa perbedaan tidak selamanya buruk. Kadang perbedaan memang seindah itu. Percayalah, kita hanya berbeda keyakinan namun tidak berbeda perilaku kebaikan. Karena setiap agama mengajari cinta, damai. Dan untuk orang tua, percayalah, hanya karena keyakinan orang tua dan anak berbeda tidak akan mengurangi rasa kasih sayang anak terhadap orang tua. Semoga kedepannya negara kita dengan lancar memiliki pikiran yang terbuka dan gemar menerima segala perbedaan di dalam diri individu. Sekian dari saya, Ronald Zili. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan dari presentasi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.